Halo Arya, selamat malam. Selamat malam Arya. Malam, Pak. Ayo, kabari temannya ya. Gimana, Pak? Dikabari temannya. Oh iya ya, Pak. Sabar ya, Pak ya. Oke.
Halo, selamat malam. Selamat malam. Malam, Pak. Oke, masih 4 orang ya. Udah disiap sennya? Udah, Pak. Oke. Kenapa makin lama kok jadi makin malas masuk? Mana? Kita mulai atau kita masih tunggu? Bagaimana? Halo, kita tunggu atau bagaimana? Tunggu aja dulu, Pak. Oke. Nggak ada lagi yang berminat ini. Kita mulai aja. Mulai aja, Pak. Iya, nggak ada yang berminat. Mungkin udah mau tenggelam dia. Ya kan? Jadi materi kita hari ini mana ya? Jadi materi kita hari ini tentang 1, 2, 3. Sedikit kali 4 orang ya. Iya, Pak. Kalian pada kemana semua? Di absen 5 nih, ada yang mencuri. Nah, Maafin, Arya, Kak, Jeli, Amanda, pas dia bermasuk si Amanda. Oke, Amanda, lain kali kalau Bapak suruh masuk, langsung masuk ya. Ya, Amanda. Halo, Amanda, sehat? Halo, Amanda. Halo, Pak. Lain kali kalau Bapak suruh masuk ya. Oke. Apa, Pak?
Lain kali kalau Bapak suruh masuk, masuk. Saya nggak ada di grup loh, Pak. Nggak ada di grup, kenapa? WA baru. Kemarin udah minta masukin, tapi Bapak belum masukin. Yang mana? Ada loh, Pak. Ah, tadi ada yang baru minta Bapak masukin, udah Bapak masukin. Ih, dari kemarin loh Manda minta masukin, Bapak belum masukin. Nah, coba kamu ping yang mana nomornya? Saya nggak punya nomor Bapak. Nah, itulah gimana coba maksudnya. Kemarin maksudnya mintanya dari mana? Dari grup gitu. Ya, udah dikirimin ininya nomor saya ke grup tapi belum dimasukin. Masa? Pak ini maksudnya. Ya, yang ngomong juga. Ini kamu yang ngomong. Hah? Apa, Pak? Ini kamu yang ngomong di grupnya. Iya, sebelum saya keluar saya udah kirimin. Yang ngomongnya bahasanya yang bagus. Gitu. Jadi Bapak nggak tahu itu siapa. Seperti ini, enggak nih. Selamat sore Pak, maaf mengganggu waktunya. Bisa masukkan nomor ini ke sini. Gitu. Jadi jelas. Ini kamu buatnya. Pak, masukkan nomor ini. Ya, Bapak pun nggak tahu. Coba kamu lihat nih berapa grup di WA Bapaknya. Coba banyak. 1, 2, 3. Coba lihat perhatikan. Grup semua nih kan. Grup semua Nggak kan. nampak. Ini di kolom kiri Iya Pak, nih. grup. Ini Iya, di grup kolom semua kiri itu. Ya, nih. Pak. Nah, coba kalian perhatikan berapa grup itu. Mulai dari atas. Jadi kalau ngomong yang bagus. Jadi Bapak kadang bingung. Ini grup sekali terbuka. Nanti mau sampai 200, 300 sama macam ini. 149 dan. Paham? Jadi kalau ngomongnya bagus. Seperti siapa tadi kan. Langsung bagus ini. Minta masukin syafat. Jadi Bapak tahu ini nomornya ini gitu. Paham? Dan kali gitu ya. Jangan main bantai-bantai aja. Oke ya, kita lanjut ya. Jadi itu namanya siapa? Bapak pun nggak tahu namanya siapa. Amanda. Iya. Halo? Halo, Pak. Nah, tadi itu nomor Amanda. Iya. Nah, coba nanti tandai lagi biar paling bawah chatnya. Ini Pak nomor saya Amanda gitu. Nanti kamu nggak ikut ujian kok terakhir. Ya. Iya, Oke, Pak. kita lanjut konsep polimorfisme pada Java. Jadi polimorfisme digunakan untuk menyatakan suatu objek yang merujuk pada beberapa fungsi yang berbeda. Pada konsep polimorfisme, rujukan dapat dilakukan pada berbagai tipe objek. Jadi hal ini dilakukan karena setiap objek dimungkinkan memiliki ilustrasi yang berbeda. Jadi dalam mengimplementasikan polimorfisme perlu perhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, metode yang dipanggil harus melalui variabel dari superclass. Kemudian, metode yang dipanggil juga harus merupakan metode yang ada pada superclass. Selanjutnya, deklarasi metode yang ada pada superclass maupun di subclass. Kemudian, metode akses variabel atau atribut pada subclass tidak boleh lebih terbatas daripada yang ada pada superclass. Jadi pemrograman berorientasikan objek atau OP memiliki beberapa konsep penting yang harus dipahami. Di antaranya ada kelas, objek, enkapsulasi, inheritance, dan yang lainnya. Ini udah pernah dipelajari ya.
Jadi kita masuk ke pengenalan polimorfisme. Poli artinya banyak, morfisme artinya bentuk. Berarti polimorfisme adalah sebuah prinsip dalam biologi di mana organisme atau spesies dapat dimiliki banyak bentuk atau tahapan. Prinsip ini juga diadopsi pada pemrograman berorientasi objek, sehingga dapat didefinisikan sebagai berikut. Polimorfisme dalam OP adalah sebuah prinsip di mana kelas dapat memiliki banyak bentuk metode yang berbeda-beda, meskipun namanya sama. Kemudian, bentuk di sini dapat diartikan sebagai objek memiliki isi yang berbeda, memiliki parameter yang berbeda, dan juga memiliki tipe datanya berbeda. Jadi, ada dua jenis polimorfisme pada Java, yaitu yang pertama polimorfisme statis. Yang kedua, polimorfisme dinamis. Jadi perbedaan polimorfisme statis dan polimorfisme dinamis yaitu terletak pada cara pembuatan polimorfismenya. Polimorfisme statis menggunakan metode overloading, sementara polimorfisme dinamis menggunakan metode overriding. Jadi di sini ada perbedaannya, perbedaan metode overloading dengan overriding. Metode overloading terjadi pada sebuah kelas yang memiliki nama metode yang sama, tetapi memiliki parameter dan tipe data yang berbeda. Kemudian ada kata kunci yang perlu kita ingat. Jadi pada kelas yang sama, kemudian memiliki nama metode yang sama, memiliki tipe data dan parameter yang berbeda. Kemudian, misalkan kita membuat kelas lingkaran yang memiliki metode luas, di mana metode luas tersebut memiliki parameter yang berbeda. Contoh, kita akan menghitung luas lingkaran jari-jari dan berdasarkan diameter. Maka kita dapat membuat kelas-kelasnya berikut ini. Ini dia. Jadi di sini pada contoh ini, dia memiliki dua metode dan dua cara pemanggilan yang berbeda. Ini metode untuk menghitung luas dengan jari-jari. Jadi di sini, inilah dia tadi luasnya ada dua jenis. Yang pertama itu dan yang kedua ini. Jadi yang pertama, menggunakan float. Float luas dalam kurung float R. Kemudian return, float, kemudian dalam kurung net titik P kali R kali R. Kemudian rumus yang kedua, dia menggunakan double. Di sini metode untuk menghitung luas dengan diameter. Jadi double, luas, double, D. Kemudian return, dalam kurung double, kemudian dalam kurung seperempat dikali match P dikali D. Oke. Kemudian pada contoh di atas dapat kita lihat kelas lingkaran memiliki dua metode yang memiliki nama yang sama, yaitu metode luas. Ini dia metode luas. Inilah yang tadi kuning ini. Itu satu, kemudian yang kedua ini. Makanya di sini kelas lingkaran memiliki dua metode yang memiliki nama yang sama, yaitu metode luas. Kemudian yang memiliki parameter dan tipe data yang berbeda.
itu dia. Dan memiliki rumus yang berbeda pula. Tadi rumusnya yang pertama match kali P kali R kali R. Itu menggunakan jari-jari. Sementara dengan menggunakan diameter, dia rumusnya seperempat dikali match P dikali D. Jadi rumus ini atau program ini disebut dengan polimorfisme statis. Sementara polimorfisme dinamis biasanya terjadi saat menggunakan inheritance, seperti materi yang telah kita pelajari di sebelumnya. Jadi kita dapat mewariskan variabel atau atribut dengan metode dari kelas induk atau parent class ke kelas anak atau child class. Jadi kelas anak akan memiliki nama metode yang sama dengan kelas induk dan kelas anak yang lainnya. Ini dia, ada kelas induk dan kelas anak. Jadi di atas ini adalah kelas induknya. Jadi di sini ada kelas induk kendaraan. Kelas anak apa aja? Kelas anaknya di kendaraan ada 3. Yang pertama mobil, yang kedua pesawat, dan yang ketiga ada kapal. Kemudian ada berdasarkan model. Dan yang kedua ada informasi. Kemudian kita masuk ke kelas anak. Di kelas anak ini ada informasi nama dan jenis. Nah, itu dia ya. Kemudian ada data informasi. Ini data yang pertama tadi. Ini. Kemudian ada pada bagian anak ada pesawat. Jadi ada informasi nama, dan data jenis. Kemudian ada data apa lagi? Informasi. Selanjutnya pada anak yang ketiga ada kapal. Jadi di sini ada data nama dan data jenis. Kemudian ada data informasi. Inilah untuk program seperti program apa tadi? Program anak dan program induk. Atau disebut dengan inheritance. Jadi nanti kalian bisa melihat contoh pemrograman polimorfisme dinamis, dapat kalian lihat di ini. Nanti kalian copy paste aja link ini. Atau kalau kalian mau lihat-lihat program tentang polimorfisme atau program Java lainnya, lihat di channelnya ini. Ini channelnya Ketua KKD kita, Bapak Adlin Abdillah Nababan. Mungkin beliau ada masuk sama kalian enggak? Atau sudah pernah? Sudah pernah masuk Pak Adli? Abdillah Nababan? Belum, Pak. Belum, Pak. Oke. Jadi beliau dosen di Penusa juga sedang mengambil S3. Dan beliau ketua KKD-nya untuk mata kuliah ini, ketua koordinatornya. Jadi nanti yang buat soal beliau. Oke, selanjutnya nanti kalian pelajari ya programnya dari situ ya. Kalian lihat video tutorialnya. Oke, materinya cuma sampai di situ. Bagaimana? Sudah siap untuk ujian 2 minggu lagi? Soalnya minggu ini pas seminggu tenang kan? Ya kan? Bagaimana yang lain? Ada yang mau ditanya? Atau sudah siap?
Bagaimana? Udah paham? Halo? Halo? Ya, Pak. Ah. Bagaimana? Paham? Itu Amanda udah Bapak masukkan ya? Udah masuk kan, Amanda? Ke grup. Sudah? Atau kita akhiri aja? Nggak ada pertanyaan? Halo? Udah, Pak. Ya sudah, kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri. Sampai berjumpa di UAS ya. Iya, Pak. Oke, selamat belajar. Tetap jaga kesehatan. Selamat malam semuanya. Bye-bye. Bye, Pak. Ya, bagi yang belum isi Pak. absen, segera diisi ya. Bapak tunggu. Oke, udah bisa keluar ya. Ayo, udah bisa keluar. Siapa yang mau keluar?